Halo teman-teman semua, Selamat datang di channel kita di Ngopi ngolah Ngolah pikiran. Pikiran. Oke, sekarang kita Oke, mungkin hari karena ini apa nih? ini video pertama, mungkin kita kenalan dulu kali ya, Be ya. Boleh, boleh. 何お前はもう死んでいる。 Jadi kenalin, aku Yesi. Nama aku TB, biasa dipanggil TB. Jadi kita di sini bakal ngobrol-ngobrol seputar isu-isu sosial yang terjadi di kehidupan. Yuk, Di channel ini kita biasa ngobrol-ngobrol santai aja sih gitu ya, Be ya. Nah, untuk video pertama ini kita bakal ngobrolin apa nih, Be? kita bakal obrolin topik yang emang sih udah kelewat gitu ya. Tapi topik ini bisa diangkat, mungkin bisa jadi wawasan buat teman-teman yang ngedenger gitu ya. Soalnya ini juga bisa jadi menyangkut apa ya, kedaulatan mungkin, atau menyangkut keadilan ya, gitu. Be. Yoi, keadilan. Iya, jadi walaupun penting lah ya buat harus masih di-share ke tetap teman-teman. dibahas ya. Iya. Jadi tentang apa nih, Be, topiknya nih? Dia sih tahu ini nggak sengaja. Nggak sengaja. Iya, nggak sengaja. Apa dulu nih? Nggak sengaja, yang kemarin-kemarin tuh nggak sengaja. Oh, yang nggak sengaja yang sempat viral itu ya, Iya. yang trending di mana-mana itu ya. Iya. Nah, TB juga kebetulan nemu berita yang relate sama nggak sengaja itu, dan ternyata itu tuh penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, yaitu Pak Novel Baswedan. Nah, di sini beritanya Iya, itu nggak sengaja, dikutip dari wartakotalive.com. Nggak sengaja siram Novel Baswedan dengan air keras jadi trending topik. Hanya ada di negeri plus 62. Nah, itu tuh Hanya beritanya. ada di negeri 62 ya. Nggak sengaja jadi trending. Iya, nggak sengaja di trending. Aduh, ini berawal dari nggak sengaja ya semua. Aduh. Kira-kira ada berita lagi nggak? Yesi juga nemu nih. Nah, sok, Yesi. Nemu dari Detik News, katanya Dari Detik alasan News. jaksa tuntut penyerang novel 1 tahun bui. Jadi cuma 1 tahun katanya, Be, kalau kata Detik News. Oh. Karena dia nggak sengaja nyiramin air kerasnya gitu. Iya. Ini Ada lagi nggak, Be, beritanya, miris Be? juga sih. Ada lagi sih, ini ada lagi. Banyak ya beritanya ya? Banyak. Yang Tadi baik Yesi, ya sebenarnya. tadi Yesi dari mana tuh? Dari apa? Dari Detik News. Dari mana? Detik. Oh, Detik. Kalau TB ada nih dari Viva News. Viva News diterbitkan hari Jumat 12 Juni 2020. Nggak sengaja viral, Novel Baswedan minta mahasiswa hukum ajari jaksa. Wah, nggak sengaja lah gitu. Ya dosen Novel Baswedan. Masih nggak sengaja ya. Ini emang kasus ini nih benar-benar merembet ke segala aspek, nggak merembet ke segala aspek juga ya, maksudnya jadi bahan inilah gitu, bahan satir. Satir. Banyak ya. Jadi Di media-media sosial. Di media-media juga banyak sosial tuh yang bikin banyak banget tuh. plesetan lah ya, apalah ya. Iya, kayak sengaja segala macam. Aduh, sampai katanya ada Terakhir nih satu lagi, Be. apa tuh? Satu lagi dari berita tempo.co, katanya Oh iya. nggak sengaja pelaku penyiram wajahnya, kata novelnya nih, Iya. terlalu katanya. Terlalu, aduh. Terlalu. Emang parah juga sih emang. Sedikit miris juga sih ini, soalnya menyangkut apa ya? Keadilan lah.
peradilan di negara kita iya, ya, peradilan di negara kita. penegakan hukum dan semacamnya kayak gitu. Iya, emang parah juga sih. Sampai waktu apa sih ada putusan dari jaksa itu ada seorang komika gitu yang membuat sebuah video yang menyindir. Ya itu banyak cibiran-cibiran dari buzzer yang menyudutkan komika itu, si Bintang Emon tuh, Bintang Emon. Segitunya ya, sampai segitunya ya. Sampai segitunya loh. Masa mau apa sih, biar wawasan masyarakat terbuka gitu dari kaum milenial, masa tiba-tiba dituduh sampai di Twitter kalau nggak salah ya, di Twitter tuh Sampai trending juga ya. pengguna narkoba segala macam tuh, itu benar nggak tuh ya? Ya sih, pernah lihat nggak tuh ya sih? Pernah banget. Pernah ya? Itu ya sih juga nyimak trending itu tuh soal kasus-kasus gak sengaja ini. Iya. Nah, by the way, Be, Iya. kita ini nggak akan ngobrolin gak sengaja ini cuma berdua. Kita nggak cuma bakal ngobrol berdua, tapi kita ada satu lagi teman ngobrol kita yang bakal ngobrol-ngobrol soal topik tagar gak sengaja ini. Oh. Langsung aja kita panggil teman kita ya, Be ya. Iya. Jadi teman kita ini adalah Pak Jati. Silakan Pak Jati. Halo Pak Jati. Selamat pagi Pak. Halo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo TB, Yesi gimana Iya, sehat? sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Bapak gimana Pak? Lagi pada ngobrol apaan nih? Kita tadi lagi ngobrolin soal ini Pak, tagar gak sengaja yang kemarin tuh viral banget di mana-mana Pak, nggak di Line, di Instagram, di Twitter, pokoknya banyak banget yang bahas. Iya, tahu ya. Dan Terus gimana? Menurut Bapak nih, Bapak kan sebagai yang pengamat nih ya Pak, sering mengamati isu-isu sosial, terus sering melihatlah gitu dari berbagai aspek tentang kasus-kasus yang terjadi di negara kita. Nah, tentang tagar gas sengaja ini menurut Bapak kayak gimana sih Pak? Tanggapan Bapak ini? Ya sebenarnya kan bisa muncul ada tagar nggak sengaja ini kan pasti ada penyebabnya Iya, Pak, ya. benar, Pak. Kenapa bisa jadi trending di Indonesia gitu ya? Sempat trending di Indonesia beberapa waktu yang lalu, belum lama ini kan gitu loh. Nah penyebabnya kan ternyata kasus dari keputusan dari kasusnya Novel Baswedan ya kan, di mana jaksa di situ hasil keputusannya memutuskan hanya memvonis 1 tahun penjara ya kalau nggak salah ya. 1 tahun Iya Pak, penjara. setahun. 1 tahun penjara kepada para pelaku, yang itu 2 orang pelaku 1 tahun penjara. Bayangkan ya, ini bayangkan ya. Imagination. Orang aparat penegak hukum seperti Novel Baswedan yang bekerja di sebuah lembaga institusi negara, lembaga negara yaitu KPK gitu ya. Kemudian mendapatkan penyerangan dan itu ternyata hasilnya adalah hanya divonis 1 tahun. Sedangkan kasus Novel Baswedan ini termasuk lama loh, panjang ya. Jadi kurang lebih 3 tahun kalau nggak salah. Jadi ya. buron dulu Lebih ya Pak ya tersangkanya. 3 tahun ya, betul ya. Dari 2017 Iya, Pak. buron dulu. 2017, oke ya, dari 2017 3 tahun, berarti sudah sangat lama sekali ya. Dan ini aja rentang waktu yang lama dari 2017 sampai 2020 sekarang aja, ini sudah banyak dipertanyakan sama masyarakat kan, sama Iya. rakyat Kok kita. lama Kenapa ya? kok hanya nyari si penyiram aja kagak ketemu-temu gitu kan? Iya. Ya, ini kan tanda tanya, big question gini. Why? Kenapa bisa terjadi gitu loh. Sedangkan aparat kepolisian terutama yang bertugas menangani ini, kalau misalnya contohnya nyergap teroris aja bisa sergap, bisa tahu tuh lokasi di mana ya kan, sembunyi di mana. Padahal kalau disebut teroris kan biasanya profesional ya, dia bisa ngumpetnya di mana, bisa punya kemampuan bersembunyi, kemampuan menyerang segala macam. Itu aja bisa ketangkap cepat biasanya. Nah ini kok lama yang banget. seorang ya penyiram ini loh, kalau 2 orang berkendara motor dan CCTV-nya ada pula gitu ya. Iya. Ini kok sampai 3 tahun berlarut-larut tidak ditemukan, ini ada apa gitu loh. Ada apa gitu loh. Dan ternyata setelah ditangkap kan akhirnya kan ya ternyata dari
pelakunya dari ini kan, dari institusi kepolisian Kepolisian, ternyata iya. kan. Nah ini kan bertanya-tanya juga masyarakat akhirnya ini, apakah karena lama tidak ditangkap itu karena mau menangkap teman sendiri kah? Iya, karena dari kepolisian kah gitu Iya. ya? Iya, misalnya gitu kan, kita nggak tahu ya. Ya, atau bagaimana. Nah, ini makanya kenapa setelah kasus yang serba menimbulkan tanda tanya itu dan pada endingnya 2020 ternyata kok malah dengan vonisnya hanya 1 tahun. Ini kan malah bikin heboh Iya. lagi kan. Iya, lebih Bayangkan heboh lagi. sampai membuat cacat matanya Bapak Novel Baswedan ya. Jadi sampai cacat kan. Iya. Artinya cacat seumur hidup itu kan. Nah, kalau udah seperti itu kan sebenarnya sudah parah, perlakuan sangat parah. Nah, seharusnya kan hukumannya tidak seperti itulah. Nah, saya berusaha membandingkan beberapa kasus nih yang sama-sama penyiraman gitu ya. Oh iya tuh Pak, boleh Saya tuh juga Pak. sempat baca berita gitu ya. Ini ada berita di tahun 2018 kemarin di Denpasar ini. Jadi pada akhir tahun 2018 itu ada nama I Gusti Agung Diah Dwi Rahayu ini menyiram Niluh Mita Martiasari dengan senyawa kimia gitu. Jadi ini katanya persoalannya dipicu emosi karena diahnya si pelaku penyiraman ini menduga Mita ini ialah pacar dari suaminya. Gitu. Waduh. Dan ini Lucu. hasil Wah. vonisnya saja, ya. Iya, ini urusan Iya. inilah ya, urusan Pelakor penyitaan ya. Vonisnya itu 2 tahun penjara. 2 tahun ya. 2 tahun penjara dan menyiramnya kalau nggak salah tidak ada ya maksudnya tidak menyebabkan cacat permanen seperti Bapak Novel Iya. gitu ya. Ya. Tapi vonisnya aja 2 tahun penjara. Lebih lama dari yang menyebabkan cacat Miris. ya. Iya. Nah, terus ada lagi kasus nih yang lain di Palembang. Ini tahun 2017, lebih lama lagi ya. Ya ini sama-sama 2017 berarti sama kasusnya penyelewengan Sama, Pak Baswedan ya 2017 Iya. sama Iya, ya. 2017. Mungkin dia Tahun yang sama ya. terinspirasi kali ya. Konspirasi. Terinspirasi kali dia. Jadi 2017 ini penyiraman air keras terhadap seorang wanita bernama Desta Sandra di Ogan Komering Ulu Timur, Palembang ya. Jadi pelakunya ini pacarnya sendiri yang bernama Suryanto ya. Nah, ini vonis hasilnya, ada vonis akhirnya itu 7 tahun penjara, bayangin. Wow. 7 tahun penjara. Lebih lama lagi. Lebih ya. lama lagi. Lebih lama lagi. Ya, urusan percintaan juga sih ya. Aduh. Dan Ribet ya. Ternyata kalau ini percintaan ini kalau terlalu buta ini berbahaya percintaan Iya, ya. berbahaya banget sih. Bahaya. Nah, ini kan belum lagi kasus yang heboh mungkin yang belum lama ini kemarin yang kasus Ahmad Dhani Iya. ya Oh, yang iya. dia ciutannya di Twitter Iya ya. Pak. Iya. Ya, beliau tuh dihukum berapa tahun tuh Ahmad Dhani tuh? Berapa ya? 2 tahun apa 3 tahun? Tiga. 2 tahun kayaknya Pak. 2 tahun Iya. kalau nggak salah 2 tahun. Beliau hanya memberikan sebuah ciutan Ciutan. kan? Iya. Ciutan dia bilangin mau apa sih? Mau ngeludahin ya kalau nggak Iya. salah ya, mau Pokoknya ngeludahin ya. udah senonoh aja Nah, Pak. mau ngeludahin. Ya, mau ngeludahin. Itu kan juga belum beliau lakukan kan? Iya. Belum Ahmad Dhani lakukan kan? Itu aja baru tulisan aja, di ciutan aja 2 tahun lo bayangin kan? Nah, ini udah nyiramin air keras, bikin buta orang, cuma divonis 1 tahun gitu loh. Nah, inilah makanya menurut saya yang menyebabkan jadi heboh senegara plus Iya. 62 ini ya. Iya. Jadi makanya jadi tagar nomor 1 seperti Indonesia, tagar nggak sengaja sengaja. gitu. Nah, oh iya, Sebenarnya Pak. itu penyebabnya itu kenapa jadi aneh tagar Iya. ini sebenarnya gitu. Iya. Jadinya ada ketidakadilan hukum di Indonesia. Dan banyak pertanyaan yang muncul gitu ya mungkin ya dari rakyat-rakyat negara kita juga mempertanyakan gitu loh, kenapa sih, kenapa ini, kenapa itu gitu, banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab, jadi trending lah ini si gak sengaja ini. Iya, benar-benar. Jadi mungkin menurut saya juga ini adalah salah satu bentuk perlawanan rakyat ya Iya. kepada hukum yang dirasa mencederai rasa keadilan karena rakyat ini kan ya tidak punya institusi, tidak punya aparat. Seharusnya rakyat punya perwakilan sih DPR ya. Seharusnya DPR itu menyuarakan aspirasi rakyat, seharusnya DPR seharusnya lebih intens bergerak mewakili suara rakyat. Tapi karena ya saat ini mungkin ya DPR-nya gitu-gitu ya, jadi Iya.
Jadi ya rakyat akhirnya berjuang di sosial media Iya, kan, benar. gitu. Gitu. Rakyat juga nggak punya media lain, nggak punya media mainstream, nggak punya media TV, ya mungkin radio. Jadi akhirnya bermain di sosial media. Akhirnya maka ada tagar ini gitu. Soalnya kan Nah, ngomong-ngomong soal apa tuh? sosial media nih, Dek. Oh iya. Kita kemarin nemu juga nih video parodi tentang tagar gak sengaja. Oh, Oh, iya ada tuh video videonya ya? parodi tuh. Iya, ada video parodi tentang tagar gak sengaja nih. Mending kita lihat dulu bareng-bareng videonya ya. Iya, Oke, sip. Oke. Sorry. Gak sengaja. Maaf. Tidak 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 sengaja. Wah, ya ya, oke. Itu tadi videonya, Pak. Itu Ya, oke. aduh, Ya. Lucu juga tuh video tuh. Iya. Ada-ada aja tuh yang bisa nemuin video ya. itu padahal Iya. zaman Bikin baheula video gitu, tuh. Pak. Itu zaman lama gitu. Iya. Gak sengaja. Ya itu filmnya pemainnya. Itu kan pemainnya Bang Roma Irama Iya. ya. Bang Roma Irama dan Legend Ikang Fauzi. banget. Ikang Fauzi itu penyanyi rocker ya. Penyanyi rocker. Suaminya Marisa Haque. Marisa Haque itu suaminya Ikang Fauzi. Jadi penyanyi rocker. Jadi gak sengaja. Tapi Ya, aduh. Dari video ini tuh ibaratnya ini loh, Pak, kayak udah celaka, udah luka, baru bilang nggak sengaja gitu. Padahal kayaknya udah sengaja dari awal nggak sih? Iya. Iya. Udah luka tuh, Udah sengaja. itu. Baru bilang nggak sengaja gitu. Jadi nggak sengaja ngeracik air keras, nggak Iya. sengaja naik motor berboncengan berdua, Subuh. bangun Iya. subuh. nggak sengaja Iya, subuh. mantengin. Iya. Ya, ya, oke. Tapi kok Bang Roma Irama sama Ikang Fauzi nggak ini ya, nggak dituduh gitu ya? Itu apa tuh? Nggak diserang buzzer. Iya, gitu nggak deh, nggak maksudnya. diserang buzzer gitu kan? Bang Roma Irama, Diserang buzzer. rumah tangganya gitu kan? Aduh, astaga. Iya, soalnya kemarin ada tuh Pak komika yang diserang buzzer gara-gara bahas tentang tagar gak sengaja ini. Iya. Padahal kan Bintang maksudnya- Emon ya. Iya. Iya, maksudnya kan padahal menyuarakan keluhan kita gitu ya Pak ya. Kenapa sih kok bisa cuma 1 tahun gitu, padahal menyuarakan kayak gitu doang, tapi diserang sama buzzer. Nah, menurut Bapak kayak gimana nih? Ya sebenarnya kalau kita berbicara buzzer itu kan sebenarnya orang-orang yang memang mendapatkan bayaran ya untuk membuat mengemas sebuah informasi yang bisa isinya nanti propaganda, bisa bahkan memang sengaja ke arah hoax misalnya segala macam, penanaman opini segala macam buzzer, dan itu memang mereka dibina dan itu tuh untuk membranding kepentingan tertentu. Ya wajar kalau misalnya Bintang Emon ya yang memberikan dia padahal hanya berbicara secara faktanya seperti itu, menyampaikan apa yang Iya. sudah terjadi sebenarnya Iya, Bintang Emon kan. Jadi dia Iya. menyampaikan aja apa yang sudah terjadi, pendapat dia itu pendapat masyarakat kan sebenarnya. Iya. Karena dia terkenal aja gitu ya, jadi banyak yang nonton ya, mungkin ada pihak-pihak yang nggak seneng. Nah ini pihak-pihak yang nggak seneng aneh juga nih. Seharusnya kan seluruh rakyat Indonesia ini merasa berduka cita ya dengan Iya. adanya keputusan keadilan yang dirasanya tidak sesuai dengan rasa keadilan yang baik gitu loh. Seharusnya kita semua kecewa gitu loh. Tapi kok ada tetap pihak-pihak yang merasa dibela Iya. gitu. Ya, kita nggak tahu nih siapa gitu loh. Ya wajar lah ya di dalam dunia sosial media kayak gitu mah ada. Saya baru tahu loh Pak, itu dibina juga tuh apa? Buzzer.
Buzzer ya. Buzzer dilatih loh, dilatih untuk menyudutkan Iya, seseorang. Wah, baru tahu saya. Buzzer ini Parah udah ada sekitar hampir 10 tahunan yang lalu lah. Mereka memang dipersiapkan kalau setahu yang saya amatin ya, yang saya amati selama ini karena saya termasuk mengamati perjalanan perpolitikan di Indonesia hampir setiap hari. Saya mengamati, saya bertukar informasi dengan rekan-rekan di secara nasional ya. Jadi saya banyak sekali dapat update data, informasi dan saya bermain data informasinya tidak melalui media mainstream. Karena media mainstream ini kan seperti kita ketahui kalau dalam komunikasi kan media mainstream kadang membawa kepentingan Iya, tertentu Pak, juga karena kan. di bawah inilah ya, di bawah adalah golongan-golongan atau orang-orang yang punya bahkan ya. Iya. Punya Ya, ya kepentingan mereka ya tersendiri. itu yang disebut dengan hegemoni Iya. media ya. Nah, balik lagi nih Pak ke masalah hukum tadi, Nah. tuntutan hukum. Kadang ada beberapa pendapat rakyat yang kayak misalnya tadi nih, kan hukuman-hukuman yang diterima oleh orang biasa yang melakukan kejahatan sama gitu ya. Hmm. Biasanya lebih lama, lebih berat hukumannya, Iya. sedangkan Hmm. kalau aparat-aparat gitu misalnya atau dari badan-badan yang punya kedudukan lah gitu, biasanya malah justru lebih ringan hukumannya, sehingga muncul tanggapan bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, itu tuh, Pak. Pasti udah Tuh. sering banget gitu kan, muncul ungkapan-ungkapan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan bahkan masyarakat pun Bapak sadar emang- gitu, Pak. Maka Iya, banyak banget yang Iya, sadar iya. ya. sadar nih. Mm-mm. Ya, Menurut makanya Bapak sebenarnya gini ungkapan ya. ini gimana nih Pak, ungkapan ini? Menurut Bapak. Benar, saya setuju dengan ungkapan itu ya. Jadi hukum ini di masa sekarang itu kok ngopi sih? ngopi dong. Ngopi. Ngolah pikiran. Ngolah pikiran. Maaf Pak, saya nggak bilang dulu tuh. Udah kausan dulu. biar agak santai Biar- dulu ya. biar santai, Ini udah ya. agak berat nih. Ya setuju sih, ada statement seperti itu bahwa hukum ini di zaman sekarang ini tajam ke bawah, tumpul ke atas kan. Iya. Karena memang dan menurut TP tadi masyarakat udah banyak Iya. tahu nih, ya ini sudah menjadi sebuah tontonan sekarang, tontonan masyarakat selalu melihat hampir setiap hari kejadian hukum-hukum ketika itu melibatkan pihak-pihak tertentu, kok rasa-rasanya misalnya hukuman kepada rakyat biasa hukumannya berat, tapi kalau kepada misalnya contohnya mengenai sebuah institusi atau perusahaan atau swasta atau bahkan mungkin aparat kok hukumannya berbeda, dan itu memang terjadi. Kalau kalian nanti bisa ya sekalian bisa googling sendiri ya berita-berita kasus-kasus hukum gitu ya. Udah Ya, banyak memang kejadian ya. sudah telanjang, Iya. sudah sangat telanjang, bisa sangat dilihat oleh masyarakat. Jadi sudah menjadi sebuah tontonan gitu. Jadi sebuah tontonan dan ini masyarakat melihat sebenarnya, menilai gitu loh. Cuma kan masyarakat ini karena tidak punya tadi ya jalurnya, mungkin tidak punya kekuasaan, power Iya. segala macam, akhirnya bermain di sosial media segala macam. Tapi itu sesuatu yang memang sangat terjadi di Indonesia. Dan makanya salah satu PR terbesar untuk negara ini adalah salah satunya adalah masalah Iya. keadilan, terutama di bidang, tidak hanya di bidang hukum loh ya. Jadi keadilan ini kan macam-macam nih. Keadilan di bidang hukum itu harus ya, kemudian keadilan di bidang ekonomi itu juga harus ya, keadilan di bidang pendidikan, dan di semua bidang tuh harusnya diterapkan secara keadilan. Ini kan sesuai dengan kalau kita dibilang negara berlandas dasar negara Pancasila kan harus ingat ada sila kelima kan? Iya, Keadilan keadilan sosial. sosial bagi seluruh Apa? rakyat Indonesia. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya harus adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita mengaku negara yang berdasarkan Pancasila, seharusnya betul-betul kita terapkan nilai Pancasila. Iya. Ya, karena Pancasila ini juga dibentuk oleh founding fathers ya, poin-poin Pancasila ini. Founding fathers tuh nggak cuma Soekarno ya, banyak ya, ada Muhammad Yamin, Muhammad Nasir, ada Buya Hamka, ada Iya. banyak tokoh-tokoh sebenarnya membangun Iya. paradigma dasar Pancasila. Nah, keadilan sosial ini sudah sangat bagus menjadi sila kelima. Nah, ini seharusnya kan Indonesia menerapkan ini kalau mengaku sebagai negara berasaskan Pancasila. Jadi jangan hanya teriak-teriak saya Pancasila, saya Pancasila, saya Tapi NKRI, nggak saya NKRI gitu loh. Nah, makanya kenapa sekarang rakyat kata Yesi tadi
betul nggak seperti itu sih Pak? Ya betul, udah dipertontonkan seperti itu kan, karena Iya, tadi betul. sekarang itu terlalu banyak sekali oknum-oknum di negara kita yang mungkin belum bisa menerapkan keadilan secara bijaksana gitu lah. Gitu loh. Minimal ya kembali lagi ke Pancasila, ke Undang-Undang Dasar 45 sebagai pilar-pilar dasar negara gitu ya, sebagai dasar negara. Itu mau kembali ke situ aja dengan komitmen yang bagus itu udah sebenarnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diterapkan sebenarnya gitu. Ini jadi PR generasi Iya. kita nih, Be. PR banget nih buat generasi PR kita banget nih. buat Ya. generasi kita. Apalagi kan Buat menegakkan lagi keadilan di negara Iya. kita gitu ya. Benar, benar. Makanya sih kita ngadain bikin acara ngobrol-ngobrol kayak gini kan supaya generasi ya kalian gitu ya, generasi kalian, generasi sembilan tuh mulai-mulai peduli-pedulilah dengan hal yang seperti ini Biar kan. terbuka gitu ya, Mulai Tujuan menyuarakan gitu ya. Iya, nah, tujuan acara kita tuh ini sebenarnya kan, biar Iya. peduli, mulai peduli dengan lingkungan, peduli dengan masyarakatnya, peduli dengan kondisi negaranya gitu ya. Karena kan saya lihat ini kan generasi kita terlalu milenial kan sudah diterpa dengan terpapar dengan media Iya. gadget ya. Iya. Jadi sampai ada istilah kaum rebahan gitu Kaum ya. rebahan. Rebahan dulu. Jadi jangan mau di stigma seperti itu sebenarnya, menurut saya harus bangkit lagi, jangan menjadi kaum rebahan tapi jadilah kaum perubahan. Perubahan. Nah, ini. Ini dari quote Jangan Itu dari nanti rebahan, next kita tapi bisa bahas perubahan. lagi lah ya. Nah, tapi ini udah lumayan bagus sih Pak, maksudnya karena kemarin juga yang bikin trending itu berarti kan generasi-generasi kita ya, generasi yang setara sama saya sama TB gitu. Iya. Yang udah mulai peka, yang udah mulai pengen menyuarakan pendapat mereka di sosial media tentang tagar gas sengaja ini. Salah satunya nih, aku nemu juga nih, B, kemarin Apa tuh? ada salah satu meme gitu yang dibikin sama generasi kita, generasi milenial lah. Oh, mana tuh? Canda-candaan Coba gitu, tuh. tentang tagar gas sengaja. Meme, mana Mending coba. kita lihat dulu ya. Oke. wah, Wah, ya. kok bisa gitu ya? Lucu Oh, ya. iya. Kang Iya. Siram ya namanya ya. Hati-hati Kepikiran guys. gitu ya. Hati-hati Ya, oke, kalau Kang ngapa-ngapain Siram. ntar disiram tuh. Aduh, Ya, aduh. Saya kok ingat saya jadi ingat makanan ya, kenapa Wah, ya? kok jadi ikan pakanan, Pak? Makanan. Kenapa, Pak? Hah? Kok kenapa tuh, Soalnya Pak? ingat kayak ada nama mie siram gitu Oh, ya. misi. Waduh, misi siram. Atau kue tio siram kayaknya namanya itu. Iya, iya. Itu tadi kreatif banget sih. Ya, Itu secara apa ya? Itu udah Soft hidup. apa ya? Soft selling, bukan soft selling ya. Secara tersirat lah gitu. Iya. Lewat unsur Udah menunjukkan jenaka. kalau mereka tuh peka loh, udah peka loh sama masalah Iya. kayak gini. Bagus sih. Bisa disuarakan di sosial media. Udah bagus ya. iya. Bagus. Ya itulah salah satu bentuk perlawanan rakyat ya, selain melalui sosial media, salah satu tadi membuat Iya. meme, membuat video pendek, itu bentuk-bentuknya seperti itu paling yang bisa dilakukan ya. Tapi kan jangan dianggap remeh juga ya, kalau misalnya itu adalah bentuk sebuah penyadaran, konsep meme tadi, kemudian video pendeknya adalah bentuk penyadaran terhadap realitas yang ada, ya kita kan temanya membahas realitas Iya. kehidupan nih kan, acara Iya. kita kan, membahas realitas kehidupan. Jadi kalau mengingatkan untuk melihat, mengkondisikan bahwa realitas kehidupan seperti ini, yaitu bermanfaat juga. Memberikan penyadaran kan, karena merubah pemahaman, mindset seseorang untuk melihat, oh ternyata seperti ini kejadiannya. Gitu. Ya itu bermanfaat juga bisa. Gitu. Oke, kalau gitu gak kerasa kita udah lama ya bahas ini ya, Be ya. Dan udah cukup Lumayan jelas nih. juga sih. Udah terbuka Iya, lah soal gitu. tagar gas sengaja ini ya. Tagar gas. Iya, Sedikit oke. membuka pikiran kita gitu tentang tagar gas sengaja. Oke, Iya, iya. mantap lah. Sebelumnya terima kasih ya, Pak. Maaf ya pembicaraan. Sama-sama. Ya, Pak. Apa kita langsung TB dan Pembicaraannya sangat Yesi. pembicaraannya udah sangat membuka Iya, pikiran udah. kita dan semoga bisa membuka para pikiran para penonton kita juga ya nanti ya. Iya. Iya, ya. Dan semoga juga mudah-mudahan nih, manfaat ya. iya. Dan mudah-mudahan gitu nggak cuma hanya masyarakat tapi ya kepada para pejabat gitu kan mungkin lebih ini lagi Barangkali ada yang lebih nonton gitu ya. barangkali ada yang nonton gitu kan. Tapi Harus hati-hati, tersadar Be. gitu. Hati-hati, Iya. Be.
Tapi hati-hati Be, nanti TB dituduh lagi pakai sabu-sabu. Aduh. Jangan takut ya Pak ya, jangan takut ya Pak ya. Hati-hati. Demi kebenaran ya Pak ya. Ya, gini, apabila seseorang sudah bersiap untuk menyampaikan sebuah kebenaran, ya kan, maka bersiap pula mendapatkan perlawanan. Mantap. Itu risiko dari sebuah perjuangan namanya. Iya sih Pak. Benar-benar tuh. Tapi selama kita yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu sebuah kebenaran, jangan takut dan jangan mundur. Siapa? Ya, karena kita berjuang. Ya, selama di track jalan yang benar. Ya, risiko itu gitu Iya. loh. Ya, namanya dapat bully-bulian gitu ya, dinyinyirin di sosmed. Itu mah sepele. Dibandingin sama para pejuang kita zaman dulu, kebayang kan zaman pejuang zaman dulu. Ya, kena desingan peluru, bom, meriam, pedang, tombak. Bayangin lo, nyawa urusannya. Iya, bercucuran darah gitu kan. Kita baru dinyinyirin dikit, disindir dikit, udah melempem mental kita. Ya, itu namanya bukan mental pejuang, tapi mental pecundang namanya. Iya, jadi jangan gentar ya, tetap suarakan kebenaran. Ya, sampaikan dengan cara yang baik juga, yang penting ya. Disampaikan dengan cara yang baik. Kalau memang ada fakta datanya, disampaikan fakta datanya apa, kemudian ya disampaikan dengan bahasa yang baik lah ya. Gitu. Benar tuh, Pak. Kalau menyindir, ya kita memberikan singgung itu sebagai rasa untuk menyindir supaya keadilan ini tercapai. Sebenarnya nggak ada masalah sih sindiran itu. Ya, cuma dengan bahasa yang masih bisa diterima aja gitu. Kalau gitu mungkin untuk video pertama kita pembahasannya udah cukup jelas. Sudah cukup jelas sih. Oke, sip. Terima kasih Pak sebelumnya Pak. Banyak ya Terima Bapak kasih lagi ya, nih. udah Aduh. ngobrol-ngobrol Sama-sama, bareng Be. kita. Oke, sip. Terima kasih lagi. Sip. Masih sama-sama. Buat para penonton kita nih, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka sama kontennya. Jangan lupa subscribe juga ke channel kita. Dan kalau misalnya kalian punya isu-isu atau request pengen bahas apa di channel kita, boleh kolom komentar ya, langsung ya taruh di sana ya. Request yang topik-topik lama juga nggak apa-apa kan, biar masyarakat tuh open minded lagi gitu kan. Mau yang kasus apa gitu. Tulis aja di kolom komentar di bawah, oke? Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi nanti di Ngopi. Ngola. Pikiran. Mimik dulu. Membaca Realitas realitas kehidupan. kehidupan.